cerdas adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan penalaran untuk keputusan dan pengambilan tindakan. Sehingga mesin bisa cerdas untuk bertindak seperti manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan dan diberi kemampuan untuk menalar. Sejarah perkembangan kecerdasan buatan. Yang pertama, pada tahun 1842 ada Augusta menemukan bahasa pemrograman. Pada tahun 1950 Alan Turing menemukan metode tes perilaku cerdas. John M.J. Guthrie pada tahun 1956 konferensi pertama bidang kecerdasan buatan. Pada tahun 1975 Paul Werbus menemukan neural network untuk perambatan balik. Yang berikut pada tahun 1986 Romy Hinton memperkenalkan Back Processing as Learning Producer. Yang berikut pada tahun 1989 Ian Luchen et al. Menerapkan Backprop Multilayer MN. Yang berikut pada tahun 2006 Hinton dan Universitas Toronto memperkenalkan Deep Learning. Yang berikut pada tahun 2009 Andre N. Lee memperkenalkan GPU server. Pada tahun 2011 Intel, Google, dan Microsoft memperkenalkan produk berbasis Deep Learning. Pada tahun 2014 Amazon Echo Deep Learning untuk speech recognition. Yang berikut pada tahun 2016 Facebook, Insta, dan Amazon menerapkan Generative Adversarial Network. Subdisiplin ilmu. Sistem pakar meliputi natural language processing, yang kedua speech recognition, yang ketiga robotika dan sistem sensor, yang keempat computer vision, yang kelima intelijen komputer, dan yang terakhir game playing. Contoh penggunaan kecerdasan buatan. Yang pertama, teknik searching merupakan penggunaan komputer yang dilengkapi dengan GPS. Yang kedua, teknik processing penalaran suatu masalah, dan Deep Blue Magic Web. Yang ketiga, teknik planning perencanaan terhadap suatu masalah, dan Optimum AL. Yang keempat, teknik learning proses belajar mesin menjadi cerdas layaknya manusia, dan mobil otomatis S2 SMT. Pengenalan sistem pakar yang kedua yaitu sistem pakar berasal dari istilah Knowledge Based Expert System, yaitu dia menggunakan human knowledge yang dimasukkan ke dalam komputer untuk memecahkan masalah. Dalam umumnya memerlukan keahlian seorang pakar, yaitu dia menggunakan domain yang sempit. Yang kedua, apa itu sistem pakar secara umum? Pada dasarnya kepakaran ditransfer dari seorang pakar komputer. Pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer dan pengguna dapat berkonsultasi dan pada komputer itu untuk suatu nasihat. Lalu komputer dapat mengatasi inferensi atau menyimpulkan, mendedukasi, dan lain-lain, seperti layaknya seorang pakar, kemudian menjelaskannya kepada pengguna tersebut. Sistem pakar menurut para ahli. Yang pertama yaitu Turban 2001. Sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Yang kedua yaitu Jackson 1999. Jadi dia mengatakan kalau program komputer yang mempresentasikan dan melakukan penalaran dengan pengetahuan beberapa pakar untuk memecahkan masalah atau memberikan saran.
Yang ketiga yaitu Luger dan Stubblefield 1993. Mereka mengatakan program yang berbasiskan pengetahuan yang menyediakan kualitas kepada masalah-masalah dalam bidang atau domain yang spesifik. Yang berikut yaitu sejarah dan contoh penggunaan sistem pakar. Sistem pakar mulai dikembangkan pertengahan 1950. Sistem pakar pertama kali adalah GPS atau General Purpose Problem Solver yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Yang berikut yaitu contoh penggunaan sistem pakar. Contoh penggunaan sistem pakar yang pertama yaitu aplikasi Machine, yang kedua Dendral, yang ketiga SOAP, yang keempat yaitu aplikasi Delta, yang kelima aplikasi Prospecto, dan keenam atau yang terakhir adalah aplikasi Folio. Untuk yang berikut yaitu kemampuan sistem pakar. Yang pertama yaitu sistem pakar dapat menghimpun data dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu menyimpan data tersebut dalam jangka waktu yang lama dalam bentuk tertentu. Yang ketiga yaitu mengerjakan perhitungan secara cepat, tepat, serta mencari kembali data yang tersimpan dan kecepatan tinggi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas, terus membuat seseorang yang awam bekerja seperti awalnya seorang pakar. Meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dengan mengurangi kesalahan. Yang berikut yaitu mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang, dan dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya, terus memudahkan akses pengetahuan seorang pakar andal, terus meningkatkan kapabilitas sistem pakar, mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Selama konsultasi dengan pakar tetap akan memberikan jawabannya. Berikut yaitu bisa digunakan sebagai media pelengkap dalam pelatihan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah karena mengambil dari sumber pengetahuan banyak pakar. Yang berikut yaitu keuntungan sistem pakar. Yang pertama, menjadikan pengetahuan lebih mudah didapat, meningkatkan output dan produktivitas. Yang ketiga yaitu menyimpan kemampuan keahlian pakar. Yang keempat, meningkatkan penyelesaian masalah. Yang kelima, meningkatkan reliabilitas. Yang keenam, memberikan respon atau jawaban yang cepat. Yang ketujuh yaitu merupakan panduan yang intelijensi atau cerdas. Yang kedelapan, dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian. Yang terakhir atau yang kesembilan, dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas. Yang berikut yaitu kelemahan sistem pakar. Kelemahan sistem pakar di sini yaitu pengetahuan tidak bisa selalu dapat dengan mudah karena pendekatannya yang dibuat oleh pakar dengan pakar lain yang berbeda. Yang kedua, itu untuk membuat suatu sistem yang berkualitas sangat sulit dan memerlukan biaya yang tinggi. Yang ketiga, yaitu sistem pakar tidak 100% perlu diuji ulang sebelum digunakan. Dalam hal ini, peran manusia merupakan faktor dominan. Yang berikut yaitu ciri-ciri sistem pakar. Ciri-ciri sistem pakar yang pertama yaitu terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang ketiga, dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. Yang keempat, bekerja berdasarkan pada keahlian atau rule tertentu. Yang kelima, mudah dimodifikasi. Keenam, basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah. Yang ketujuh, output bersifat anjuran. Yang kelima, sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai. Berikut yaitu akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan atau subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuannya ke dalam basis pengetahuan dengan meletakkannya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu dalam bentuk representasi pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan bisa diperoleh dari pakar, buku, dokumen multimedia,
basis data, laporan riset khusus, dan informasi yang terdapat di web. Yang kedua yaitu basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan terdiri dari elemen dasar yaitu fakta, misalnya situasi, kondisi atau permasalahan yang ada. Yang berikut, rule atau aturan untuk mengarahkan penggunaan, pengetahuan, dan memecahkan masalah. Mesin referensi, sebuah program yang berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang ada. Memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin referensi menggunakan strategi pengendalian, yaitu strategi yang berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Daerah kerja atau blackboard, untuk merekam hasil sementara yang dijadikan sebagai keputusan untuk menjelaskan sebuah masalah yang sedang terjadi. Sistem pakar membutuhkan blackboard, yaitu area pada memori yang berfungsi sebagai basis data. Yang pertama yaitu dia mulai dari keputusan, terus rencana, solusi, dan agenda antar muka pemakai. Sebagai media komunikasi antar pengguna dan sistem pakar, komunikasi disajikan dalam bahasa alami atau natural language dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. Pada bagian ini akan terjadi dialog antara sistem dan pengguna. Itu selanjutnya subsistem penjelasan, yaitu memberikan penjelasan kepada pengguna kesimpulan yang dapat diambil. Selanjutnya sistem perbaikan pengetahuan. Berikut yaitu akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan atau subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuannya ke dalam basis pengetahuan dengan meletakkannya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu dalam bentuk representasi pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan bisa diperoleh dari pakar, buku, dokumen multimedia, basis data, laporan riset khusus, dan informasi yang terdapat di web. Yang kedua yaitu basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan terdiri dari elemen dasar yaitu fakta, misalnya situasi, kondisi, atau permasalahan yang ada. Yang berikut, rule atau aturan untuk mengarahkan penggunaan, pengetahuan, dan memecahkan masalah. Mesin referensi, sebuah program yang berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang ada. Memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin referensi menggunakan strategi pengendalian, yaitu strategi yang berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Daerah kerja atau blackboard, untuk merekam hasil sementara yang dijadikan sebagai keputusan untuk menjelaskan sebuah masalah yang sedang terjadi. Sistem pakar membutuhkan blackboard, yaitu area pada memori yang berfungsi sebagai basis data. Yang pertama yaitu dia mulai dari keputusan, terus rencana, solusi, dan agenda antar muka pemakai. Sebagai media komunikasi antar pengguna dan sistem pakar, komunikasi disajikan dalam bahasa alami atau natural language dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. Pada bagian ini akan terjadi dialog antara sistem dan pengguna. Itu selanjutnya subsistem penjelasan, yaitu memberikan penjelasan kepada pengguna kesimpulan yang dapat diambil. Berikut yaitu pengguna atau user. Pada umumnya, pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar atau non-expert yang membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan dari berbagai permasalahan yang ada. Yang berikut yaitu teknik representasi pengetahuan. Dia dimulai dari rule, if, then, fakta, dan hipotesis atau kesimpulan. Secara umum,
Rule mempunyai evidence lebih dari suatu yang dihubungkan oleh kata penghubung and atau or, atau kombinasi keduanya. If dalam kurung E1, N, E2, N, E3 sampai N, En, then H, if E1 or E2 or E3 sampai or En, then H. Suatu evidensi juga mempunyai hipotesis lebih dari satu, yaitu contohnya if E then NH2, NH3, titik-titik sampai NHN. Bentuk sistem pakar. Bentuk sistem pakar dia terdiri dari pertama yaitu dia berdiri sendiri, kemudian tergabung, kemudian menghubungkan suatu software lain, kemudian sistem mengabdi. Berdiri sendiri yaitu contohnya seperti software yang berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan software lainnya. Jika tergabung itu contohnya program untuk memanggil algoritma subrutin lain. Dan yang ketiga yaitu menghubungkan ke software lain. Ya, maksudnya itu sistem pakar yang menghubungkan ke suatu paket program tertentu, misalnya DBMS. Yang terakhir yaitu sistem mengabdi. Sistem mengabdi yaitu seperti sistem pakar, merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan pada suatu fungsi tertentu. Baik, kita lanjut kepada sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Baik, sistem pakar itu berasal dari istilah Knowledge Basis Expert System. Sistem pakar menggunakan human knowledge yang dimasukkan ke dalam sebuah komputer untuk memecahkan masalah yang umumnya memerlukan keahlian seorang pakar. Sistem pakar juga merupakan domain yang sempit. Sistem pakar merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar atau human expert. Nah, kemudian kita ambil salah satu pendapat dari para ahli. Menurut Turban 2021, sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Berikut keuntungan sistem pakar. Yang pertama, menjadikan pengetahuan lebih mudah didapat. Yang kedua, meningkatkan output dan produktivitas. Yang ketiga, menyimpan kemampuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, meningkatkan penyelesaian masalah. Yang kelima, meningkatkan reliabilitas. Yang keenam, memberikan respon atau jawaban yang cepat. Yang ketujuh, merupakan panduan yang intelijen atau cerdas. Yang kedelapan, dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian. Yang terakhir, dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas. Yang berikutnya adalah kelemahan sistem pakar. Yang pertama, pengetahuan tidak bisa selalu didapat dengan mudah karena pendekatan yang dibuat oleh satu pakar dengan pakar lainnya itu berbeda. Yang kedua, untuk membuat suatu sistem yang berkualitas sangat sulit dan memerlukan biaya yang tinggi. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar, perlu diuji ulang sebelum digunakan. Dalam hal ini, peranan manusia merupakan faktor dominan. Nah, kita juga perlu tahu ciri-ciri dari sistem pakar itu sendiri. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang ketiga, dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. Yang berikut bekerja berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. Berikut mudah dimodifikasi, kemudian basis pengetahuan dan mekanisme inferensi itu terpisah. Output bersifat anjuran dan sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai.